pagi, selamat siang, selamat sore. Saya akan memberikan materi kelas 12 yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM dan implementasi Pancasila terhadap nilai-nilai HAM yang berlaku di Indonesia. Dalam pelanggaran HAM ada dua jenis bentuk kejahatan. Satu, kejahatan individu. Dua, kejahatan di kelompok. Saya ulang. Satu, kejahatan individu. Dua, kejahatan kelompok. Apa itu kejahatan individu? Apa itu kejahatan kelompok? Kalau kejahatan individu adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain. Nah, kalau kejahatan kelompok, kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan bersama-sama untuk mencelakai atau merugikan orang, satu individu atau kelompok atau satu bangsa. Sebelum jauh kita membicarakan masalah kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, ada baiknya kita mengulang tentang hak. Apa itu HAM? Apa itu hak? Kalau hak, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Segala sesuatu yang dimiliki manusia. Itu namanya hak. Kalau dia HAM adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia semenjak dia lahir. Atau segala sesuatu yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang dia dapat dari dia lahir. Hak asasi manusia itu terdiri dari tiga. Apa itu hak asasi? Sebelum saya berjelaskan hak asasi itu bentuknya apa-apa saja. Yaitu hak asasi adalah hak yang paling dasar. Hak yang paling dasar dimiliki oleh manusia, yang diperoleh oleh manusia atau diperoleh oleh satu individu semenjak dia lahir. Nah, contoh, apa itu haknya? Hak yang dimiliki oleh manusia. Satu, hak hidup. Setiap orang punya hak hidup karena kodratnya dari mulai dia lahir, dia dalam kandungan itu sudah punya hak untuk hidup. Yang kedua, hak kebebasan. Apa hak kebebasan? Semenjak dia lahir, bahwasanya manusia disadari secara asasi manusia itu adalah memiliki kebebasan. Kemudian apa lagi? Hak memiliki. Semenjak manusia lahir, asasinya adalah dia memiliki siapa? Memiliki dua orang tua, memiliki orang-orang yang mencintai dia. Nah, dari tiga hak ini maka berkembanglah berbagai macam hak. Dari hak hidup akan berkembang berbagai manusia itu lahir membutuhkan orang lain. Nah, di dalam kehidupan sosial yang membutuhkan orang lain ini maka akan muncul apa Pak? Muncul haknya terhadap orang lain, kewajibannya terhadap orang lain, atau hak orang lain terhadap dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi Pancasila terhadap hak-hak asasi manusia. Apakah yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah negara? Contoh, siapakah yang bertanggung jawab terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Di Indonesia sudah diatur tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Saya ulang, Nomor 39 tahun 1999. Sebelum kita bicara implementasi Pancasila terhadap
HAM atau nilai-nilai Pancasila itu kaitannya dengan HAM, maka kita harus bertanya dulu, siapakah yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia di Indonesia atau pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Dan bagaimana pula penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus-kasus yang terjadi?